Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kembali mengudara untuk bersama-sama melihat dari hasil capaian pengerjaan yang masih terus dilakukan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, tentunya selamat datang di channel ini ya. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, tentunya saya doakan sehat selalu. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, di kesempatan kali ini pada tanggal 4 Januari 2022 ya, kita akan bersama-sama untuk memantau lintasan tentunya buat kalian semua. Ya, sebelum kita maju ke depan untuk melihat situasi dan kondisi terkini di mana pengerjaan masih terus berlangsung, terutama di area tribun yang terus berfokus untuk bisa diselesaikan untuk menyambut dari ajang balapan tersebut. Seperti yang kita ketahui, kita beralih ke sisi sebelah kiri trek lurus, dan di sini bisa kita lihat bersama-sama ya, untuk pengerjaan terus berlangsung, yaitu pengecoran pondasi dasar di area tribun atau lantai kerja di sini dicor sepanjang menuju tikungan pertama. Ya, di sini sudah dilakukan pengecoran di lapisan besi yang sudah dipasang di sini ya, dan hasilnya sudah selesai untuk dicor sampai di depan ini. Tinggal di depan ini yang kemarin kita lihat untuk lapisan dasar dicor, dan sekarang sudah dilakukan untuk lapisan besi tersebut. Artinya akan terus dilakukan untuk pengecoran sepanjang 2 lapis di sini ya, supaya kuat untuk lantai dasar di tribun VIP Village atau Deluxe Class. Ya, di bagian belakang ini merupakan jalur nantinya untuk para penonton ya berjalan menuju ke bagian blok yang ada di sisi sebelah kanan maupun di sisi kiri yang ada di sini. Nanti ada 2 tribun VIP Village dengan kapasitas yang sudah ditentukan ya untuk para penonton, yang harganya sudah kita sama-sama bagian kemarin ya, kurang lebih 10 juta yang berada di sini untuk tribun 2 lantai. Ya, untuk pengerjaan di pondasi dasar maupun pengecoran terus berlanjut di sini. Bisa kita lihat ya, untuk para pekerja di sore hari ini masih terus berlanjut untuk menyelesaikan di bagian pengecoran tersebut. Maupun di bagian sisi sebelah kiri ini, atau prosesnya di sini merupakan AMP dulunya ya, dan masih di belakang sana nantinya akan dibongkar setelah melakukan untuk peracikan atau pembuatan aspal yang akan dilakukan untuk aspal di bagian tengah maupun di bagian sisi yang belum dituntaskan. Dan di sini merupakan jalur pintu masuk nanti menuju ke tribun VIP atau Deluxe Class. Nah, di sini juga dicor ya di bagian beberapa sisi kiri maupun kanan tentunya, supaya semuanya terlihat lebih rapi untuk MotoGP 2022 di Maret mendatang. Ya, terlihat para pekerja terus sibuk di sini sambil merakit untuk besi-besi yang sudah dipasang dan langsung dicor modelnya ya di bagian pondasi lantai kerja untuk tribun VIP tersebut. Ya, dan di sini kita beralih ke sistem drainase yang berada di paddock area. Nah, sistem drainase yang berada di pembatas beton yang ada di sini merupakan drainase ya, dan disambung menuju ke sisi sebelah tunnel menuju ke luar sana atau bagian belakang paddock menuju ke posisi yang sudah kita videokan kemarin ya. Nah, di sana untuk beton-beton sudah disiapkan untuk sambungan dari sistem drainase yang ada di depan sana. Nah, di bagian untuk perluasan parkir area di belakang ini bisa kita lihat bersama-sama sudah diratakan. Hasilnya sudah terlihat jelas ya. Tinggal lanjutan untuk pengerjaan di bagian penempatan material, yaitu pengecoran juga supaya siap di sini ya, tidak becek kembali. Tentunya akan dilakukan pengerjaan lebih lanjut ya, lebih sip untuk kedepannya. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk menuju ke area tribun yang masih terus dilakukan juga ya, seperti dilakukan di tribun VIP Village di sana. Nah, di tribun yang ada di tikungan ke-15, 16 sampai 17 menuju ke gardu PLN, saat ini sudah mulai terlihat aktivitas untuk pemadatan di bagian permukaannya.
Setelah dilakukan seperti ini, maka akan dilanjutkan untuk penaruhan atau lapisan agregat ya, dan dilakukan pengecoran di bagian pondasi tersebut supaya semuanya terlihat lebih siap nantinya. Yang seperti yang kita perhatikan bersama-sama, begitu juga untuk jalur provinsi yang sudah dibahas ya, kemarin sudah diukur juga untuk persiapan lanjutan pembongkaran akan segera kita saksikan bersama-sama. Di jalur provinsi tersebut sepanjang 5,3 km akan dilakukan pembangunan atau pengerjaan sesegera mungkin. Kita masih menunggu ini ya untuk pengerjaannya supaya nantinya lebih siap untuk ajang balapan yang kita nantikan. Nah, di sini kita berada di tikungan ke-15 menuju ke-16. Seperti yang kita perhatikan, pengerjaan juga masih terlihat sibuk di sini untuk melanjutkan dari aktivitas para pekerja untuk pemasangan atau pengoneksian di sistem drainase maupun pengerjaan pembetonan di bagian fondasi dasar atau lantai kerja untuk tribun atau grandstand yang berada di sisi sebelah luar dari tikungan ke-15 menuju ke-16 ini. Ya, di pintu masuk atau west gate yang berada di sisi sini ya, semuanya sudah tersambung untuk pengerjaannya maupun parkir area yang berada di sisi barat sana sudah selesai untuk pengerjaan, tinggal lanjutan untuk pemasangan saat ini yaitu di sistem drainase juga, karena seperti yang kita ketahui ya, sangat penting sekali karena ketika terjadi hujan tidak tergenang kembali ya ketika sistem drainasenya sudah berfungsi dengan normal atau sudah sesuai untuk elevasinya. Jadi untuk buangannya sudah pas nantinya supaya untuk di zona lintasan ini semuanya aman ketika hujan deras melanda. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk melihat situasi dan kondisi pada sore hari ini seperti yang kita lihat juga di depan gardu PLN ini ya. Pengerjaan untuk pemerataan sudah terlihat jelas di sana. Alat-alat berat sudah mulai melakukan aktivitas mereka untuk meratakan di bagian depan ini yang selalu dipertanyakan oleh teman-teman semuanya. Apakah ditata nanti untuk tempat di bagian area gardu PLN? Tentu sekali ya. Jadi ditata semuanya sedemikian rupa untuk persiapan lanjutan. Dan untuk pengerjaan juga di bagian pit building atau pedok area seperti yang kita lihat bersama-sama di pemasangan pipa maupun pengerjaan untuk pengecoran lanjutan di bagian belakang. Nanti modelnya untuk kru pembalap atau logistik tersebut akan melewati belakang seperti yang kita lihat di sana ya, untuk kru menuju ke bagian pedok area atau garasi. Ya, seperti yang kita ketahui untuk bangunan pit building ini nantinya akan dilakukan perbaikan juga ya di segala lini, di mana untuk bagian depan sudah dilakukan pengecatan maupun di bagian penempatan untuk logistik nantinya akan digunakan dua bagian ya, atau dua ruangan akan digunakan untuk satu tim supaya lebih luas untuk para kru dan para tim yang berada di garasi tersebut. Dan kita beralih ke sisi sebelah kanan atau bagian zona dalam seperti yang kita lihat di sini untuk pemerataan sudah mulai aktif dilakukan. Nah ini ya, untuk para pekerja sudah mulai melakukan untuk pemadatan dan pemerataan di bagian pondasi dasar untuk penempatan tribun yang akan dipasang sepanjang dari tikungan ke-17 sisi kanan menuju ke tunnel pertama. Dan juga di sini ya terlihat aktivitas para pekerja lagi mengukur ya untuk elevasi atau ketinggian dari pondasi dasar atau lantai kerja untuk tribun yang akan segera kita saksikan bersama-sama untuk pengerjaannya. Saat ini sudah mulai terlihat ya, jadi teman-teman jangan khawatir ya, untuk pengerjaannya akan dilembur juga untuk menyelesaikan dari pengerjaan di bagian tribun. Di sisi lain seperti drainase sudah aman semuanya ya, saat ini masih ada beberapa bagian di bagian belakang pedok yang masih terus dilakukan untuk pengoneksian modelnya untuk drainase beton itu. Jadi juga untuk drainase yang berada di sisi dalam sudah tersambung semuanya. Dan saat ini untuk pengerjaan difokuskan di penempatan tribun seperti yang diperhatikan di sisi kanan yang ada di sini. Ya, dibuatkan jalur di bagian belakang maupun di bagian depannya ini digali terlebih dahulu ya, untuk kedalaman kurang lebih dari beberapa meter ya, seperti yang kita ketahui, dan akan ditaburi oleh lapisan yang keras nantinya atau lapisan ground yang agak keras ya, lapisan tanahnya. Setelah itu untuk
lapisan material berikutnya dan dicor seperti itu. Ya, dan di sini kita kembali ke trek lintasan dari trek lurus menuju tikungan pertama. Seperti yang kita perhatikan untuk perawatan di bagian tikungan pertama masih terus berlanjut sampai saat ini. Ya, untuk warna di bagian trek lintasan yang dilakukan perawatan tersebut agak berbeda ya. Banyak sekali memang teman-teman yang bertanya di sini, tapi inilah model perawatan untuk penyesuaian dari lapisan permukaan untuk stone matic aspal supaya elevasinya pas nantinya ya, untuk bagian pori-pori permukaan supaya semuanya terlihat lebih mantap dan sesuai standar untuk lolos homologasi seperti itu. Oke, di sini kita lihat untuk kondisi yang ada di tribun VIP atau VVIP yang diperuntukkan untuk tribun para tamu negara ya. Nah, di sini untuk pengerjaan juga terlihat jelas di bagian belakang sana masih terus ditata sedemikian rupa untuk menghindari dari aliran air yang berada di atas bukit tersebut supaya tidak melampaui lumpur ya, lumpur tidak berada atau tidak masuk ke bagian dalam area parkir yang ada di belakang tersebut. Ya, seperti inilah kondisi di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Kita akan terus bagikan buat kalian semua dari kondisi yang ada, persiapan lanjutan pengerjaan untuk mengadakan ajang balapan MotoGP pada Maret 2022 mendatang. Ya, di sini kita akan lanjut ke depan untuk melihat situasi dan kondisi untuk pengerjaan lanjutan di bagian tribun 360 atau bukit 360 yang berada di tikungan ke-9, 10 menuju ke-11 maupun pengerjaan di jalur sebelah timur yang langsung terhubung ke bypass Sunggung yang ada di sana ya. Dan pengerjaan lanjutan yang masih terus dilakukan juga akan kita pantau secara keseluruhan. Tentunya kita akan terus membagikan informasi terbaru tentang situasi maupun kondisi yang bisa kita pantau bersama-sama ya untuk persiapan lanjutan di sirkuit kebanggaan kita. Ya, untuk pengecatan informasi juga buat teman-teman semuanya tentunya akan dilanjutkan nantinya di beberapa bagian yang memang belum tuntas ya, sesuai dengan jadwal atau schedule yang sudah ditentukan di beberapa titik yang masih akan dilakukan untuk perbaikan atau penyempurnaan secara menyeluruh akan kita saksikan bersama-sama. Saat ini kita masih menunggu tim road grade yang akan melanjutkan untuk pengecatan di bagian run off sisi tikungan kedua seperti desain yang pernah kita ketahui ya, maupun di bagian-bagian yang memang agak sedikit dibutuhkan untuk pengecatan tersebut. Dan di sini kita berada di tikungan ke-5 menuju ke-6 seperti yang kita perhatikan untuk jalur timur sudah sip sekali untuk pembetonan sudah tersambung secara 100%. Tinggal lanjutan untuk pengerjaan di sistem drainase supaya tidak masuk ke bagian jalur trek. Tentunya sudah dibuatkan untuk sisi sebelah kiri maupun kanan untuk beton tersebut menuju ke bagian sisi samping untuk tunnel menuju ke buangan yang ada di tikungan ke-13 satu Laguna tersebut. Supaya untuk drainasenya semuanya aman terkendali ketika hujan memang benar-benar deras sekali ya. Ya, seperti inilah kondisinya bisa kita amati bersama-sama di tikungan ke-6, 7, 8 sampai ke tunnel kedua. Nah, di bagian sisi kanan untuk penempatan tribun juga sudah kita lihat di sana untuk pengerjaan lanjutan di bagian fondasinya sudah dilakukan pemadatan ya. Tinggal lanjutan untuk pengerjaan penempatan tribunnya. Nah, kita akan melihat juga di bagian bukit 360 yang kita bilang tadi ya, pengerjaan masih terus ditata maupun di bagian sistem drainase yang berada di sisi sebelah kanan tikungan ke-9. Di sini juga terlihat aktivitas sedikit untuk para pekerja ya, melakukan perbaikan di sistem aliran drainase supaya aman menuju ke bagian dalam yang ada di sana. Nah, menuju ke tikungan ke-13 atau 12 yang ada di sisi sebelah luar. Ya, di sini kita berada di Bukit 360. Nah, ini dia ya. Jadi jalurnya sudah tertata dengan rapi, nantinya akan dibaluti dengan material beton ya, tentunya akan di beton supaya lebih kuat supaya tidak longsor. Nah, ini untuk para pekerja membuat tenda di bagian atas ya, supaya mereka mudah untuk melanjutkan pengerjaan mereka ketika siang hari panas, tentunya mereka bisa berteduh di sana ya. Nah, di bagian permukaan di depan ini sudah ditata ya, lumayan luas jadinya ya. Modelnya nanti akan ditata di bagian kiri juga
Nanti di bagian depan ini juga akan seperti itu dan akan dibangun untuk tribun yang akan menjadi salah satu keindahan untuk sirkuit ini sendiri. Nanti tribun yang ada di sana kita akan sama-sama perhatikan dan sama akan pantau terus ya. Modelnya sangat luar biasa sekali memang kalau kita lihat desainnya ya. Dan di sini merupakan tribun yang sering kali kita bahas ya, bisa kita lihat pemandangan yang sangat amazing. Mantap memang untuk tribun yang ada di Bukit 360 ini. Oke, di sini kita lanjut kembali di mana kita sudah lihat bersama-sama untuk aktivitas titik pengerjaan sudah mulai terlihat ramai di tanggal 4 Januari ini ya. Tinggal kita menunggu saja untuk beberapa bagian saja yang akan difokuskan untuk mempercepat ya dari pengerjaan yang akan kita lihat bersama-sama. Seperti di tikungan ke-13 di sini di sisi kanan yang ada di sana ya, tentunya akan segera kita lihat juga para pekerja untuk melanjutkan dari aktivitas mereka. Kita akan terus pantau dan terus akan bersama-sama melihat dari situasi dan kondisi yang bisa kita bagikan buat kalian semua. Seperti inilah kondisi yang ada saat ini di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Begitu juga untuk pembenahan di bagian jalur provinsi maupun di jalur luar sirkuit ya. Sebenarnya banyak sekali yang dikerjakan, tetapi memang kita tidak bisa upload secara sekaligus. Karena di bagian jalur provinsi juga sudah mulai dilakukan untuk persiapan pengerjaan, maupun di bagian parkir area di sisi barat ramai sekali juga aktivitasnya, maupun di bagian sisi timur dari Bundaran Sunggung menuju ke Sirkuit Mandalika masih terus difokuskan untuk pengerjaan lanjutan, terutama di bagian jembatan yang dibangun saat ini di bagian sebelah Tanjung An sana ya. Oke, kita sudah liput bersama-sama buat kalian semua. Jadi kita sudah lihat tadi untuk pengerjaan masih terus berfokus. Kita doakan saja, semoga saja untuk pengerjaan di mega project sirkuit kita ini semuanya bisa berjalan sesuai harapan kita. Ketika nanti untuk tes pramusim pada bulan Februari semuanya sudah terlihat lebih membaik ya. Begitu juga untuk MotoGP di bulan Maret semuanya sudah sip, maupun untuk tribun ya yang akan dibangun semi permanen tentunya ya di bagian-bagian tertentu, supaya kita akan lihat bersama-sama untuk perkembangannya dan kita akan bisa menyaksikan para rider kita untuk beradu kecepatan di sini. Ya mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Ya apabila di narasi yang saya sampaikan kurang pas tentunya bisa dikomentari nanti dan bisa berdiskusi, kita berdiskusi bersama-sama di kolom komentar di bawah ya. Apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe ya. Jadi kita akan terus memberikan informasi-informasi terbaru tentang progres apa saja maupun progres yang bisa kita bagikan buat kalian semua terkait dari perkembangan untuk hari ini di Pertamina Mandalika International Street Circuit kita. Ya, sampai di sini saja ya. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Untuk itu selalu jaga kesehatan ya supaya kita bisa menonton bareng nantinya. Dan sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.